Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Veronica Armanda, Aprilianita, Delia Sukmasuri, dan Imade Ayu Oktavia akan mempresentasikan video mengenai kasus keracunan pestisida organofosfat pada petani. Kasus keracunan pestisida masih sering terjadi di Indonesia, terutama pada petani yang terpapar pestisida tanpa menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Organofosfat merupakan salah satu golongan pestisida yang banyak digunakan dan memiliki resiko toksisitas yang cukup tinggi terhadap sistem saraf manusia. Pada kasus ini, seorang petani berusia 40 tahun sedang melakukan penyemprotan pestisida di sawah tanpa menggunakan alat pelindung diri atau APD. Saat penyemprotan, pestisida dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit, saluran pernapasan, maupun secara tidak sengaja tertelan. Setelah beberapa jam terpapar, petani tersebut mulai mengalami gejala berupa pusing, mual, dan sesak napas. Gejala-gejala tersebut merupakan tahap awal keracunan pestisida organofosfat yang terjadi akibat masuknya zat toksik di dalam tubuh dalam jumlah yang cukup untuk menimbulkan efek bahayanya. Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya penggunaan APD dapat meningkatkan risiko paparan pestisida dan menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Pestisida organofosfat merupakan senyawa yang bersifat neurotoksik atau beracun terhadap sistem saraf. Senyawa ini bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase, yaitu enzim yang berfungsi memecah neurotransmitter asetilkolin. Ketika enzim tersebut terhambat, asetilkolin akan menumpuk pada sinaps saraf sehingga terjadi stimulasi berlebihan pada sistem saraf. Akibatnya, penderita dapat mengalami berbagai gejala seperti pusing, mual, berkeringat berlebih, kejang otot, gangguan pernapasan, hingga penurunan kesadaran. Bahaya utama dari keracunan organofosfat meliputi gangguan sistem saraf, gangguan pernapasan, dan pada kasus yang berat dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera mendapat penanganan medis yang tepat. Selanjutnya, saya akan membahas terkait jalur paparan pestisida organofosfat. Jalur paparan adalah cara pestisida masuk ke dalam tubuh manusia. Terdapat 3 jalur utama. Yang pertama, melalui inhalasi atau pernapasan, yaitu ketika seseorang menghirup uap atau partikel pestisida saat proses penyemprotan. Lalu yang kedua, melalui dermal atau kulit, yaitu saat cairan pestisida mengenai kulit dan kemudian diserap oleh tubuh. Lalu yang ketiga, melalui oral atau mulut. Misalnya ketika tangan yang terkontaminasi pestisida digunakan untuk makan atau minum tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Karena itu, penggunaan alat pelindung diri dan menjaga kebersihan sangat penting untuk mengurangi resiko keracunan pestisida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gejala klinis keracunan pestisida organofosfat. Gejala klinis keracunan organofosfat dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gejala muskarinik, nikotinik, dan gejala pada sistem saraf pusat. Pada gejala muskarinik, penderita dapat mengalami produksi air liur berlebihan, pupil mata mengecil atau miosis, sesak napas akibat peningkatan sekresi saluran pernapasan, serta keringat berlebih. Pada gejala nikotinik dapat terjadi kelemahan otot, kedutan atau tremor otot, hingga kelumpuhan pada kasus yang berat. Gejala ini terjadi karena gangguan pada sambungan saraf dan otot. Sementara itu, gejala pada sistem saraf pusat meliputi pusing, kebingungan, gelisah, penurunan kesadaran, dan pada kasus berat dapat menyebabkan kejang hingga koma. Apabila tidak segera ditangani, keracunan organofosfat dapat menyebabkan gangguan pernapasan berat yang berisiko mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, pengenalan gejala sesak dini sangat penting agar korban dapat segera mendapatkan pertolongan yang tepat. Jika seseorang mengalami paparan atau keracunan pestisida, ada beberapa langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan. Yang pertama, segera pindahkan korban ke tempat yang memiliki udara segar. Lalu, yang kedua, lepaskan pakaian yang terkena pestisida atau terkontaminasi agar paparan tidak terus berkelanjutan. Setelah itu, cuci bagian kulit yang terkontaminasi menggunakan air mengalir dan sabun.
Langkah berikutnya adalah segera membawa korban ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di rumah sakit, biasanya dokter akan memberikan antidot seperti atropin dan pralidoxim sesuai dengan kondisi pasien. Baik, di sini saya akan menjelaskan pencegahan atau edukasi. Untuk mencegah bahaya pestisida, gunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan baju pelindung. Hindari makan atau minum saat menyemprot pestisida agar tidak tertelan. Setelah selesai, cuci tangan dengan bersih untuk menghilangkan sisa pestisida. Simpan pestisida di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Selain itu, selalu ikuti dosis serta petunjuk penggunaan pada label agar pestisida digunakan secara aman dan efektif.